haleluya. Tuhan baik, amin. God bless. Saudara yang dikasihi, saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Dia, ada banyak hal yang kita bisa lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Nah, saudara, sejak pagi tadi, hari ini saya akan bicara mengenai satu topik besar. It's led by the Holy Spirit. Bagaimana saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tadi pagi saya berbicara mengenai bagaimana kita perlunya, kenapa kita perlunya dipimpin Roh Kudus. Kenapa orang Kristen seringkali susah dipimpin Roh Kudus. Dan bagaimana caranya kita bisa dipimpin Roh Kudus. Dan dalam ibadah kedua tadi saya bicara pentingnya intimacy, pentingnya akrab dengan Tuhan kalau kita mau belajar untuk bisa dipimpin Roh Kudus. Nah, siang hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya saudara dan saya menjaga hati dan pikiran untuk bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ada banyak faktor yang menentukan seseorang bisa dipimpin Roh Kudus secara efektif, secara baik atau tidak. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai menjaga hati dan pikiran. Sadar atau tidak sadar, saudara, dua hal yang Tuhan berikan dalam hidup manusia, yaitu otak dan hati, itu menjadi kekuatan internal, kekuatan batiniah. Kalau kita betul-betul membawanya kepada Tuhan dalam terang Tuhan, kita akan menjadi orang yang hebat. Tapi ketika pikiran dan hati kita tidak jaga baik-baik, walaupun kita Kristen, walaupun kita melayani Tuhan, kita tidak akan menjadi efektif, kita tidak akan menjadi saluran berkat, dan tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, saudara, dua terobosan yang ada di hati dan pikiran saudara, itu perlu Anda jaga. Orang mau mencoba berubah kondisinya dengan cara pindah lokasi, pindah kerja, tapi tidak pernah mau merubah hati dan pikirannya. Nah, kalau itu yang tidak pernah terjadi, kondisi boleh berubah tapi orangnya tidak akan mengalami perubahan. Dan dia akan terus punya reaksi sama, terus mempunyai pemikiran yang sama. Dan jangan heran saudara, hati dan pikiran saudara bisa menjadi penjara dalam hidup saudara. Sehingga seringkali setan nggak usah menjebak saudara atau memenjara saudara dengan hal-hal yang eksternal. Cukup yang ada di pikiran dan hati saudara. Sehingga kondisi mungkin sebenarnya nggak kenapa-napa, buat saudara bisa jadi ada apa-apanya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita perlu menjaga. Ya, kalau pikiran saudara negatif, hati saudara negatif, saya yakin reaksi saudara negatif. Saya yakin Anda akan melihat hidup ini juga negatif. Tapi ketika pikiran saudara adalah pikiran yang dicerahkan oleh Roh Kudus, hati saudara dicerahkan oleh Roh Kudus, Anda akan melihat hidup ini adalah hidup yang mengasihkan. Saudara, ada satu cerita, bagaimana saudara ketika Yusuf dibuang, lalu kemudian dia ada di penjara, lalu kemudian lagi ketika dia menjadi mangku bumi. Ketika dia menjadi seorang mangku bumi, orang kedua dari Firaun, saudara, maka ketika kakaknya datang, dia berkata begini, kamu mereka yang jahat terhadap aku. Kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-mereka yang baik untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Nah, artinya apa? Yusuf berhasil, saudara, menjaga hati dan pikirannya ketika situasi paling buruk sekalipun. Dan di situ dia bisa melihat bagaimana dia dipimpin Roh Kudus menjadi orang hebat di Mesir. Dia tetap bisa melihat bahwa kondisi boleh tidak baik, tapi hati dan pikirannya dia bisa jaga. Ada amin, saudara. Hal yang sama dengan Job, dengan Ayub, saudara. Ayub dan istrinya saya percaya sama-sama mengalami penderitaan, bukan? Anaknya mati, dua-duanya ngalamin. Terus kemudian ternaknya mati, dua-duanya ngalamin. Betul? Tapi satu yang gak dialamin istrinya. Apa? Sakit. Ayub itu sakit dari kepala sampai kaki loh. Betul ya, saudara? Berarti saya mau tanya Bapak Ibu, yang lebih menderita siapa? Ayub atau istrinya? Sebenarnya yang lebih menderita Ayub. Iya dong, karena istrinya tidak menderita, tidak artinya bukan tidak menderita, nggak semenderita Ayub karena nggak sakit, kan gitu ya. Berarti Ayub lebih menderita. Tetapi yang menarik adalah yang komplain siapa? Istri. Artinya begini, saudara, kondisi bisa buruk, bahkan lebih buruk Anda alami dari orang lain. Tapi tidak harus kita, saudara, yang mungkin lebih buruk harus ikut komplain atau tidak seburuk orang lain kita komplain. Bukan, karena masalahnya jaga hati. Amen. Ayub bisa jaga hati, istrinya yang nggak lebih menderita bisa bilang gini, kutuki Tuhanmu.
Masih mau menyembah Tuhan? Dia bilang, kamu ngomong kayak perempuan gila tuh, begitu saudara. Dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita jaga hati kita. Makanya Tuhan berkata apa? Bahwa kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya apa? Kita harus menggunakan semua wisdom dari Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Dan kita harus menjaga hati kita untuk selalu benar di mata Tuhan. Saudara, Anda nggak mungkin bisa berjalan lebih jauh dari pikiran saudara. Kalau pikiranmu cuma bisa berpikir sampai 1 kilometer misalnya, ambil contoh begitu, maka Anda juga hanya bisa berjalan sampai 1 kilometer. You cannot go farther. Anda nggak bisa jalan lebih jauh. Why? Karena pikiranmu cuma sampai di sana. Makanya ada ayat Alkitab bilang bahwa Allah sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang Anda doakan, dari apa yang Anda pikirkan. Halo, ada amin saudara? Karena pikiran kita bisa membatasi doa kita. Pemikiran kita bisa membatasi karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kenapa Paulus berkata, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Supaya saudara punya pikiran selalu selalu sinkron dengan sorga. Karena tiap hari kita berhadapan dengan orang di dunia ini. Kita berhadapan dengan masalah dalam hidup ini. Pikiran kita bisa kebawa ke sana. Tapi kalau tiap kali kita sinkron dengan Tuhan, saya percaya pimpinan Tuhan Roh Kudus dalam hidup saudara akan jauh lebih mudah. Bisa katakan amin? Mari kita melihat saudara, di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, satu ayat yang pembukaan saya mau sampaikan kepada saudara. Ya, mari kita lihat. Tetapi aku takut, kata Paulus, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Perhatikan kata-kata pikiran kamu disesatkan. Rupanya saudara yang menyesatkan Hawa untuk bisa jatuh dalam dosa karena setan masuk memberikan pemikiran-pemikiran tertentu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang menarik adalah ketika pikiran si iblis ada di pikirannya Hawa, dia melihat buah itu indah di matanya. Tahukah saudara, setan akan memberi pemikiran kepada saudara untuk saudara bisa melihat seperti yang setan inginkan Anda melihat. Tapi sebaliknya Tuhan juga ingin saudara punya pikiran dibaharui saudara, supaya saudara bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu jaga hati. Coba katakan sama saya begini, jaga hati, jaga pikiran. Siapa yang harus jaga? Saudara dan saya. Bukankah ada ayatnya berkata bahwa waspada dan kita harus berjaga-jaga atas hati kita? Betul ya saudara? Yang menjagai hati kita siapa? Kita sendiri. Bukannya Tuhan loh. Kalau kita membaca itu kita harus jaga hati kita. It's our responsibility bahwa orang mau ngomong apapun di dalam hidup saudara, terserah mereka ngomong, itu hak mereka. Mereka punya mulut, mereka punya perkataan, itu silakan. Tapi Anda yang menentukan apakah saya akan kena dengan ngomongan itu. Saya akan dipengaruhi atau enggak. Ada satu istilah yang berkata begini, ada satu kata-kata yang hamba Tuhan pernah bilang begini. Burung terbang di atas kepalamu, Anda tidak bisa larang. Mana bisa Anda larang burung terbang di atas kepalamu. Tapi ketika burung itu mau bersarang di atas kepalamu, Anda yang menentukan. Begitu, boleh atau tidak. Betul? Nah saya lanjutkan begini. Orang boleh saja berkata-kata apa saja tentang saudara. Ngejelekin saudara? Bisa. Membuli saudara? Bisa. Apalagi sosial media. Sosial media sekarang saudara bukan alat komunikasi, alat ngebully. Bisa-bisa saudara di Instagram saudara itu keluar ada macam-macam saudara. Iya, begitu ya saudara ya. Dia boleh saja ngomong apa saja, tapi apakah omongannya mau bersarang di hatimu atau bersarang di pikiranmu, Anda yang tentukan. Boleh atau tidak. So berarti the choice is yours. Pilihan ada pada saudara. Jadi hari ini Anda punya hidup tidak ditentukan oleh orang lain. Hidup Anda tidak ditentukan oleh keadaan yang lain. Hidup saudara ditentukan oleh Tuhan yang memimpin kehidupan saudara, yang mengarahkan kehidupan saudara dan memberikan masa depan buat saudara. Katakan amin.
Oleh karena itu, kenapa saya katakan menjaga hati, menjaga pikiran penting? Karena Holy Spirit wants to lead you. Karena Roh Kudus mau pimpin saudara. Tapi kalau hati saudara tercemar. Maka tadi saya berkata dalam ibadah kedua, kenapa Tuhan kasih sebuah pattern bahwa Musa diminta untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir hanya untuk menyembah Tuhan. Apa nggak bisa di Mesir? Kenapa nggak bisa menyembah di Mesir? Bisa, tapi kenapa Tuhan suruh dia bawa keluar? Karena ada satu pengertian di situ yang saya dapatkan ketika saya renungkan adalah Tuhan berkata, tidak mungkin engkau bisa menyembah Allahmu dalam perbudakan. Semasa ada dosa, ada perbudakan, you cannot worship Him. Makanya Tuhan bilang kalau mau menyembah aku, keluar kamu dari perbudakan. Ketika kamu keluar dari perbudakan itu, then you can worship me. Artinya apa? Ketika hati dan pikiran saudara tercemar, sulit untuk Anda bisa menyembah Tuhan. Nah, kalau nggak bisa menyembah Tuhan, bagaimana Tuhan mau pimpin saudara? Kalau nggak bisa menyembah Tuhan, bagaimana Holy Spirit talks to you? You cannot listen to Him. Anda nggak bisa dengar Dia. Betul nggak saudara? Oleh karena itu ada satu ayat lagi, saya mau tunjukkan. Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Haleluya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, saudara, dalam bahasa Indonesia bilang sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tapi dalam bahasa Inggrisnya berkata, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, jadi hati dan pikiran itu bisa connecting one another, selalu satu sama lain. Ketika saudara dan saya berpikir seperti apa yang ada di hati saudara, di pikiran saudara, Anda akan jadi seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggrisnya mungkin berkata begini ya, you are what you think. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Kalau pikiran Anda berkata benar sesuai dengan kebenaran, maka keadaan Anda mau seperti apapun, Anda tetap punya pengharapan, yes or no? Karena Anda punya pikiran benar. Tapi kalau pikiran Anda adalah pikiran yang penuh dengan mustahil, nggak bisa, nggak mungkin, saya yakin Anda cuma hanya bertahan hidup. Betul? Anda hanya bisa bertahan hidup, saudara. Kalau Anda hidupnya penuh dengan ketakutan, makanya kenapa fear itu menjadi sebuah senjata yang sangat-sangat efektif di tangan setan. Untuk membuat orang Kristen tidak bisa breakthrough. Ketika Anda terus-menerus dalam ketakutan, Anda merasa tidak berdaya. Di dalam Markus pasal 7 saya baca lagi beberapa ayat untuk sebelum saya masuk kepada penjelasan saya lebih jauh. Markus 7, 20-23. Markus 7, 20-23 berkata begini. Kata Yesus begini, apa yang keluar dari seseorang, itu yang menajiskannya. Whatever you talk, apa yang kau keluarkan dari hati saudara, itu bisa menajiskan saudara. Ternyata saudara sendiri bisa menajiskan diri sendiri. Dengan apa? Dengan membiarkan hati kita yang penuh dengan macam-macam gak beres ini keluar lewat mulut kita. Perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menyakitkan, itu bisa menajiskan kita. Lalu ayat yang ke-21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran. Pikiran apa? Jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, itu bukan cuma menajiskan dirinya sendiri, bukan hanya mengotori dirinya sendiri, tapi orang lain yang mendengarnya. Dari mana? Dari hati. Karena itu dari hati ini keluar aliran-aliran kehidupan. Issues of life dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, sadar gak sih kita ini sering melihat kehidupan bukan berdasarkan realitas. Saya ulangi ya, seringkali manusia melihat kehidupan bukan berdasarkan realitas tapi persepsi yang sudah dibangun di sini. Ketika persepsi itu sudah terbangun, entah kenapa you percaya itu. Walaupun realitasnya nggak begitu. Makanya persepsi ini harus benar. Kalau persepsi ini yang dibangun adalah dari Tuhan,
Maka apapun yang kau lihat di dalam dunia ini realitasnya kayak apa, Anda tetap percaya seperti yang Tuhan taruh di pikiranmu. Orang bilang gak bisa, siapa bilang? Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena Anda membiarkan pikiranmu terus dipikirkan Kristus. Pikiran yang di atas. Mengerti saudara? Kami kasih contoh. Saya suka kasih contoh begini saudara. Orang marketing, ada orang marketing di sini yang kerja di marketing? Oke, ada beberapa tangan. Orang marketing tuh paling jago bangun persepsi orang. Paling jago. So good. Barang biasa, dia bisa bikin barangnya premium. Tuh kebisaannya orang marketing. Mulai dari kemasannya, mulai kasih mereknya, padahal locally made. Asli Surabaya. Tapi bisa dibikin kayak Amerika punya produk. Itu jagonya siapa? Marketing. Dia punya kemasan, dia punya penampilan di sosial media. Itu ada juru foto yang jago khusus untuk bisa foto barang itu kayak premium. Terus dipakai orang-orang yang pakai juga orang-orang hebat. Maka kita percaya barang itu premium. Terus dijual di mall, di dep store yang mahal. Di Jakarta saya nggak usah sebut lah dep store-nya. Pokoknya dep store yang bagus, yang mahal, kelasnya atas. Gitu. Ambil contohnya apa? Sepatu. Anda beli itu sepatu. Orang dijual di dep store mahal, di mall mahal, saudara. Sepatunya 7 juta. Anda beli. Anda percaya banget itu made in America. Amerika punya. Anda pakai sepatu itu. Persepsi sudah terbangun kan? Anda pakai sepatu itu. Temenmu lihat. Temenmu bilang begini, lu beli di Tanah Abang. Kurang ajar lu katanya. Mana gue beli di Tanah Abang, enak aja. Temennya bilang begini, itu sepatu temen gue yang bikin, jual di Tanah Abang. Itu palsu gitu. Gua bawain besok. Kita lihat head to head. Dibawain saudara. Ini cuma contoh loh ya, Ada apa enggak tahu, ini cuma contoh. Supaya saudara ngerti apa artinya persepsi. Dikasih lihat semua persis plek sama. Tapi yang beli 7 juta udah kadung dan percaya itu luar negeri, pasti tetap bilang ini padahal realitasnya yang bikin tahu betul itu yang dijual di dep store itu ya barang dia. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa, nggak boleh juga. Paham nggak dimaksud saya? Berapa banyak di antara saudara yang percaya kalau barang lebih mahal pasti kualitas lebih bagus? Benar atau enggak begitu? Bisa ya, bisa tidak kan? Iya. Tapi kebanyakan kita lebih percaya pada persepsi yang sudah ada. Hal yang sama ketika persepsi Anda sudah salah, realitasnya sebenarnya nggak begitu. Anda tetap percaya yang dipersepsi. Nah, kalau pikiranmu tadi kembali lagi, hati saudara sudah dibangun yang benar. Anda boleh lihat realitasnya sulit. Anda berkata, no, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Kenapa Saul nggak berani? Emang musuhnya lain? Sama. Yang dihadapin Saul sama kok yang dihadapin oleh Goliat. Sama-sama. Cuma saudara, Daud punya persepsi yang berbeda dengan Saul. Daud punya persepsi apa? Bahwa dia ternyata waktu menghadapi singa, waktu menghadapi beruang, Tuhan tolong dia. Nah, persepsi itu dia bangun. Saudara pikir gini, singa yang dihadapi Daud, singa ganas atau singa Kristen? Itu singa lapar saudara. Bukan singa Kristen yang bilang, shalom, give me 5. Ada begitu. Itu adalah singa yang lapar, beruang yang lapar. Apa saudara pikir Daud yang masih kecil gak punya rasa takut menghadapi itu? Ada, saya yakin.
Tapi dia tidak mau membiarkan hatinya, dia tidak mau membiarkan pikirannya dipenuhi oleh rasa takut waktu dia menghadapi singa dan beruang. Tapi dia penuhi pikirannya, dia penuhi hatinya dalam kepenuhan bahwa Tuhan tolong dia saat dia dikejar oleh binatang buas ini. Itu sebabnya waktu dia menghadapi Goliat, ini orang siapa yang gak bersunat gini? Dia bilang begini, kamu datang dengan pedang, aku dalam nama Tuhan. Kalau Allahku aja sanggup bebaskan aku dari cakar beruang, dari cakar singa, Allah sanggup bebaskan aku dari orang kayak gini. Realitasnya dia boleh gede, realitasnya boleh sulit, tapi aku punya Tuhan yang sudah membangun dan terbangun di pikiranku. Allahku sanggup bekerja melawan musuh ini.